Eh, jadi harus dibedakan antara tawasul dengan ujub. Tawasul dengan ujub ini jelas beda ya. Kalau ujub itu kita punya amal baik dan kita banggakan di hadapan makhluk dan meremehkan mereka. Kamu apa sih sedekah cuma segitu doang? Kamu apa sih ilmunya cuma segitu? Kamu apa sih gelarnya juga paling apa? Kamu gelar S1, saya udah S3, S-degan atau apa? Ya. Saya udah profesor. Kadang ada orang begitu. Ya. Diingatkan ya. Ada salah seorang ustadz bercerita dalam ceramahnya, beliau mengingatkan seorang penceramah. Ketika diingatkan karena keliru mungkin menyampaikan, padahal mengingatkannya baik, ya berdoa aja. Ya. Ketika diingatkan dia bilang apa? Kamu memang gelarnya apa? Subhanallah. Itu bentuk contoh kesombongan dan ujub. Ya. Yang seperti itu yang terlarang. Jadi kita menyebutkan amal soleh kita di hadapan makhluk, tujuannya apa? Menyombongkan diri ya, bahwa kita ini yang paling soleh, yang paling pinter, yang paling alim, yang lain mah minggir gitu. Nah itu baru ujub dan sombong yang terlarang ya, pamer amal soleh yang terlarang. Seperti kita ambil contoh ya di sebuah kisah dalam sebuah hadis ya, bahwa ada seorang menemui saudaranya dalam keadaan maksiat, diingatkan, maka saudaranya mengatakan tinggalkan saya, itu urusan saya di hadapan Allah. Besok lagi diingatkan lagi, sama lagi. Besok lagi diingatkan lagi, sama lagi. Akhirnya temannya yang soleh ini apa? Marah dan mengatakan, Allah nggak akan ampuni kamu selama-lamanya. Wah ini bahaya nih. Atau kita katakan, kayak kamu nih pantasnya neraka. Nah ini nggak boleh. Hati-hati. Akhirnya di hari kiamat apa yang terjadi? Allah panggil tuh orang yang tadi sok soleh tadi. Mengatakan bahwa Allah nggak mengampuni temannya. Maka kata Allah, kamu yang dulu apa? Lancang menyebut namaku, sumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni temanmu itu. Hari ini temanmu aku ampuni, kamu yang aku masukkan kemana? Ke neraka. Ganti. Ya, jadi makanya orang soleh pun kadang-kadang nanti kalau terjerumus bisa masuk apa? Neraka. Baik. Nah, kemudian kalau tawasul itu beda jemaah. Tawasul itu kita menyebutkan amal soleh di hadapan Allah, bukan manusia. Boleh. Untuk menuntaskan permasalahan hidup kita. Nah ini termasuk salah satu cara ya. Kalau kita kan tadi baru bicara zikir ya. Nah ini salah satu cara agar kita terhindar dari kesulitan adalah kita berdoa dan tawasul di hadapan Allah dengan amal soleh kita. Boleh. Karena ada dalil. Kisah 3 orang yang terjebak gua. Masing-masing mereka berdoa dengan amal soleh. Satunya berdoa dengan amal soleh dengan birrul walidain. Yang kedua berdoa dengan amal soleh dengan menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga berdoa dengan amal soleh dengan menunaikan amanah. Masing-masing berdoa akhirnya Allah bukakan batu yang menutupi pintu gua. Sehingga mereka awalnya terjebak, akhirnya mereka bisa keluar. Tapi ingat, setelah mereka keluar, masing-masing cerita nggak? Lu tadi doanya apa sih? Nggak ada yang kepo setelahnya. Iya, masing-masing udah selesai, udah keluar. Nggak ada yang pamer. Nggak ada yang cerita, udah selesai urusan ya mereka keluar. Ini contoh. Jadi nggak pamer. Oh, gue tadi berdoa di hadapan. Enggak. Mereka mengatakan apa? Berdoa dengan amal soleh kalian yang kalian anggap ikhlas di hadapan Allah. Sudah. Nggak ada yang pamer. Ya. Kalau kita kayaknya mungkin bisa di-upload kali ya. Itu luar biasanya mereka menjaga keikhlasan ya. Jadi jelas ya. Ini bedanya tawasul dengan tadi apa namanya? Ujub atau sombong. Baik. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui